Bab 2286. Raja yang menggemaskan. 1. Sen Yanxiao mendengarkan dengan tenang. Ini pertama kalinya ia mendengar tentang dirinya dari orang lain selain dari orang-orang di tanah terlantar. Senyum perlahan merekah di bibirnya. Ternyata penduduk benua cemerlang tidak mengabaikan apa yang telah diperbuatnya. Rasanya cukup menyenangkan. Mumu Fan melakukan segalanya dengan sangat cepat. Begitu malam tiba, ia telah mengatur agar Sen Yanxiao memasuki istana. Yu Lei, si penipu, diberi alasan oleh Sen Yanxiao dan dikirim kembali ke persekutuan alkemis terlebih dahulu, sementara Sen Yanxiao mengikuti Mumu Fan ke istana. Istana itu dijaga oleh para kurcaci yang mengoperasikan boneka mekanik. Para kurcaci itu sendiri bertubuh kecil, dan meskipun kekuatan mereka tidak kalah dari ras lain, mereka mudah dirugikan dalam pertempuran karena ukurannya yang kecil, tetapi boneka mekanik menutupi kekurangan ini. Seluruh istana dipenuhi dengan keahlian alkimia kurcaci. Produk-produk alkimia dapat dilihat di mana-mana. Beberapa meriam raksasa yang menjulang tinggi di atas istana membuatnya semakin menyerupai benteng yang kokoh. Mumu Fan membawa Sen Yanxiao ke istana dan dipandu ke kediaman raja oleh para pengawal di sana. Berdiri di depan pintu, Mumu Fan berhenti. Ia merapikan pakaiannya dan mengetuk pintu pelan. "Rajaku," Mumu Fan dan Huo Xiao meminta pertemuan. Di dalam ruangan, tiba-tiba terdengar suara yang jelas. "Tuan Mumu Fan, silakan masuk." Sen Yanxiao tertegun. Suaranya terdengar sangat muda. Mumu Fan membuka pintu dan membawa Sen Yanxiao masuk. Setelah memasuki ruangan, Sen Yanxiao terkejut. Ruangan sederhana itu sama sekali tidak seperti yang seharusnya dimiliki seorang kaisar. Di depan meja yang bersih, seorang bocah kurcaci yang masih sangat muda mengedipkan mata besarnya yang berair ke arah mereka. "Aku, Mumu Fan, memberi hormat kepada rajaku." Mumu Fan tiba-tiba berlutut di hadapan kurcaci di balik meja. Sen Yanxiao tercengang. Raja kurcaci itu sebenarnya makhluk yang sangat kecil. Bahkan jika dilihat dari usia para kurcaci itu, dia tidak tampak seperti orang dewasa. "Tuan Mumu Fan, tolong berdiri. Sudah kubilang kau tak perlu bersikap sopan begitu saat berduaan." Raja kurcaci tersenyum, dan senyum polos bak anak kecil mengembang di sudut mulutnya. Sen Yanxiao tidak dapat mengaitkan pria kecil di depannya dengan kata raja. "Siu, si kecil ini, dia belum dewasa, kan? Bagaimana mungkin dia menjadi raja kurcaci?" Pikiran Sen Yanxiao benar-benar kacau. Ini benar-benar berbeda dari yang dibayangkannya. Suara Siu terdengar dalam pikiran Sen Yanxiao. "Usianya sebenarnya jauh lebih tua dari yang kau kira, dan dia juga sangat kuat. Hanya saja sepertinya ada kekuatan aneh di tubuhnya yang telah mengubahnya menjadi seperti sekarang." Siu juga sedikit ragu dengan situasi Raja Kurcaci. Dia bisa dengan mudah mengetahui usia para kurcaci dan tentu saja tahu bahwa lelaki kecil di depannya jelas tidak semudah yang terlihat dari penampilannya. "Ini pasti Huo Xiao, murid Master Yu Lei. Aku sungguh minta maaf membuatmu melihatku seperti ini." Raja memandang Sen Yanxiao dengan senyum di bibirnya, tampak sangat menggemaskan. "Huo Xiao memberi hormat kepada raja kami." Sen Yanxiao berlutut dengan canggung dan memberi hormat. Penampilan Raja Kurcaci itu sungguh sulit diterimanya. "Ketika Mumu Fan membawamu kepadaku, seharusnya dia memberitahumu tentang racun di tubuhku. Seperti yang kau lihat, racun di tubuhkulah yang membuatku menjadi seperti ini." Raja tersenyum getir. Bab 2287. Raja yang menggemaskan. 2. Seperti kata Siu, Raja Kurcaci itu tidak terlihat seusianya sekarang. Ia sebenarnya lebih tua dari Mumu Fan. Namun, setengah tahun yang lalu, sang raja tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda peremajaan. Usianya berangsur-angsur menurun dan penampilannya pun berubah. Dari seorang lelaki tua menjadi seorang kurcaci setengah baya yang matang dan mantap, menjadi seorang pemuda yang bersemangat, dan kemudian menjadi remaja yang sedikit tidak berpengalaman, hingga kini ia secara bertahap merosot menjadi seorang remaja yang setara dengan kurcaci berusia sekitar 13 tahun. Kemunduran bertahap ini berlangsung selama setengah tahun. Setiap kali ia bangun, ia menjadi lebih muda. Awalnya, Raja dan Mumu Fan tidak peduli dengan fenomena ini. Lagi pula, peremajaan adalah hal yang baik. Lagi pula, ini berarti Raja akan dapat memerintah benua badai lebih lama. Akan tetapi, karena kemerosotan ini menjadi semakin serius, situasinya tidak lagi optimis.
Raja Parubaya itu masih bersukacita atas kembalinya masa mudanya. Namun, ketika ia kembali ke masa remajanya, sedikit kegugupan pun muncul. Dan ketika ia perlahan-lahan kembali menjadi seorang anak, sang raja benar-benar khawatir. Menjadi muda memang hal yang baik, tetapi jika terus begini, mungkin beberapa bulan lagi ia akan menjadi bayi yang dibedong. Setelah itu, dia mungkin akan menghilang sepenuhnya dan kembali ke wujud aslinya. Ini adalah kematian yang lambat, berawal dengan sukacita dan berakhir dengan ketakutan. Karena alasan ini, sang raja memanggil Mumu Fan dan menceritakan masalahnya. Mumu Fan menduga bahwa raja mereka pasti telah diracuni oleh sejenis racun ganas sehingga mengalami pertumbuhan terbalik seperti itu. Untuk menghentikan situasi ini berlanjut, Mumu Fan dan Mimisi bekerja siang dan malam meneliti ramuan baru dalam upaya membalikkan keadaan. Akan tetapi, hasilnya minimal. Untungnya, kedatangan Tang Nazi yang tiba-tiba memberi Mumu Fan sedikit kelegaan. Ramuan-ramuan yang dibawa Tang Nazi semuanya diracik sendiri oleh Shen Yanxiao, dengan kualitas terendah adalah ramuan tingkat lanjut, dan kebanyakan adalah ramuan herbalis agung. Tang Nazi dengan murah hati memberi Mumu Fan beberapa botol ramuan, yang sebagian besar adalah ramuan penyembuh, yang sedikit memperlambat kemunduran sang raja, tetapi tidak sepenuhnya menghentikan kemundurannya. Shen Yanxiao mendengarkan dengan tenang. Ini pertama kalinya dia melihat Raja Kurcaci dalam situasi seperti itu. Peremajaan, dan itu berkelanjutan. Xiu, kamu bilang ada kekuatan di tubuhnya yang memaksanya berubah. Mungkinkah itu setan? Shen Yanxiao menggunakan pikirannya untuk menghubungi Xiu. Tidak, aku tidak merasakan aura setan di dalam dirinya. Xiu membantah dugaan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Ia menatap Mumu Fan dan berkata, Tuan Mumu Fan, bolehkah saya memeriksa raja? Baiklah, Mumu Fan mengangguk. Tuan Mumu Fan, silakan pergi sebentar. Metode pemeriksaan yang diberikan tuanku adalah metode rahasia unik tuanku dan tidak pantas untuk dilihat orang lain. Tuan Mumu Fan, jika Anda khawatir, Anda bisa berdiri di luar pintu dan menunggu. Jika Anda mendengar sesuatu, Anda bisa segera masuk, kata Shen Yanxiao. Baiklah, Mumu Fan tidak bisa menahan keraguannya. Tuan, keluarlah dulu. Aku yakin Huo Xiao tidak akan menyakitiku, kata raja sambil tersenyum dan tenang, menghilangkan kekhawatiran Mumu Fan. Bab 2288. Raja yang menggemaskan 3. Mumu Fan akhirnya meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Shen Yanxiao dan raja. Bagaimana kau akan memeriksaku? Apakah kau butuh kerja samaku? Raja berbicara dengan penuh pertimbangan tanpa kesombongan. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan menatapnya. Bukan aku yang memeriksamu, bukan kamu. Raja terkejut. Shen Yanxiao adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Saat sang raja tengah kebingungan, kabut tipis meluap dari dada Shen Yanxiao. Mata sang raja terbelalak saat ia menyaksikan apa yang terjadi dengan rasa tidak percaya. Sesosok ramping tiba-tiba muncul di ruangan itu. Ketika sang raja melihat sepasang mata yang hanya muncul dalam legenda, ia terkejut. Mata emas melambangkan kekuatan tertinggi ras dewa. Sang raja tidak pernah menyangka bahwa ia akan melihat dewa lagi. Kerusakan pada kesadaran ilahi Anda sangat serius. Tatapan dingin Xiu menyapu wajah terkejut sang raja. Shen Yanxiao sedikit tercengang. Ia teringat saat berada di Howling Abyss, Xiu pernah berkata bahwa selain manusia, para penguasa ras lain sebenarnya adalah reinkarnasi dari makhluk-makhluk superior yang dipilih oleh dewa tertinggi. Kesadaran ilahi yang baru saja disebutkan Xiu telah rusak, apakah itu berarti Raja Kurcaci memiliki beberapa kekurangan? Selain keilahian, dewa-dewa yang unggul juga memiliki kesadaran ilahi. Keilahian melambangkan kekuatan dewa yang lebih tinggi dan identitas dewa, sementara kesadaran ilahi lebih seperti jiwa dewa yang lebih tinggi. Kerusakan pada kesadaran ilahiyahnya berarti jiwa sang raja hilang. Ras dewa, kau benar-benar dewa. Raja menatap Xiu dengan tak percaya. Aku adalah dewa perang dari ras dewa, kata Xiu ringan. Dewa perang Asura, bisik sang raja. Raja Kurcaci, aku turut prihatin melihatmu seperti ini. Aku bukan anggota ras Kurcacimu. Malahan, aku datang kepadamu sebagai perwakilan benua Brilliance tempat manusia tinggal. Shen Yanxiao melepas topeng pengubah wajah di wajahnya dan memperlihatkan wujud aslinya ke udara. Apa yang terjadi satu demi satu membuat Raja Kurcaci benar-benar tercengang. Dewa Iblis Setan telah muncul kembali di dunia,
dan ras iblis akan segera memasuki dunia ini. Sebagai perwakilan umat manusia, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan aliansi kami dan melawan ras iblis bersama kami. Shen Yanxiao sedikit mengangkat kepalanya, dan momentum pemimpin umat manusia menyelimuti seluruh tubuhnya. Inilah Dewa Perang. Dia pernah memimpin aliansi multiras melawan pasukan iblis dalam perang terakhir antara dewa dan iblis. Kali ini, dia akan memimpin kita lagi. Shen Yanxiao sudah memikirkannya matang-matang. Sulit untuk bersatu dengan ras lain sebagai perwakilan umat manusia, tetapi Dewa Perang ada di sini, akan jauh lebih mudah. Meskipun Raja Kurcaci juga merupakan reinkarnasi dari dewa yang lebih tinggi, tidak seperti Yaksa, para penguasa ras lain telah berganti terlalu sering, dan umur mereka jauh lebih pendek daripada mayat hidup. Oleh karena itu, setelah beberapa kali reinkarnasi, ingatan asli mereka sebagai dewa telah terkikis sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, dan mereka telah menjadi pemimpin sejati ras yang mereka pimpin, bukan dewa yang lebih tinggi. Apakah kau baru saja mengatakan bahwa setan masih hidup? Bagaimana mungkin? Raja tidak dapat menerima berita ini untuk sesaat. Perang antara para dewa dan iblis begitu tragis sehingga nenek moyang mereka pernah meninggalkan catatan bahwa setan, dewa iblis, telah dihancurkan oleh Dewa Perang Asura. Bagaimana mungkin ini? Dewa Perang, Raja menatap Xiu dan sedikit terkejut. Bab 2289. Raja yang menggemaskan, 4. Dewa Perang masih di sini, jadi setan juga masih hidup. Shen Yanxiao tahu keraguan Raja, tetapi faktanya ada di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jejak kegugupan muncul di wajah Raja. Nama setan menghantui semua ras bagaikan mimpi buruk. Para elf, naga, dan mayat hidup telah bergabung dengan aliansi kita. Sebagai Raja Kurcaci, apakah kau bersedia bergabung? Shen Yanxiao tahu bahwa semua ini sulit diterima oleh pihak lain, tetapi mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Mayat hidup, kau bilang mayat hidup juga bergabung. Mata Raja melebar, merasa bahwa apa yang dikatakan Shen Yanxiao hanyalah khayalan. Dalam perang terakhir antara dewa dan iblis, para mayat hidup berada di pihak ras iblis. Bagaimana mungkin mereka bergabung dengan aliansi melawan ras iblis sekarang? Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Raja membuka mulutnya, ia menatap Xiu, perlahan bangkit, dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Akulah Raja Kurcaci, Meng Mengki. Dewa Perang yang terkasih, tolong beritahu aku apakah semua yang dikatakannya benar. Dalam kebingungan, Meng Mengki memilih untuk mendengarkan bimbingan seorang dewa. Ya, kata Xiu. Meng Mengki diam-diam menggertakkan giginya dan menundukkan kepalanya. Setelah berjuang cukup lama, ia berkata, kalau begitu, Meng Mengki bersedia bersekutu dengan ras lain. Dalam krisis, ia tak punya banyak waktu untuk berpikir. Yang ia yakini adalah bimbingan Xiu. Shen Yanxiao akhirnya menghela napas lega. Proses membujuk para kurcaci berjalan sangat lancar. Benar saja, selama Xiu dibawa keluar, semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Inilah perbedaan antar ras. Manusia tidak memiliki reputasi yang baik di mata ras lain. Jika Shen Yanxiao datang sendirian, akan butuh usaha untuk meyakinkan Meng Mengki. Namun, begitu Xiu muncul, situasinya akan sangat berbeda. Siapakah yang akan mempertanyakan perkataan Dewa Perang? Dewa unggul yang telah memimpin pasukan aliansi untuk melawan invasi ras iblis dan menarik setan ke jurang telah lama menjadi simbol spiritual yang tak tergantikan dalam benak semua ras. Kata-katanya lebih efektif daripada kata-kata Shen Yanxiao yang tak terhitung jumlahnya. Selamat datang di aliansi. Shen Yanxiao melangkah maju sambil tersenyum dan membantu Meng Mengki berdiri. Dengan bergabungnya para kurcaci, pasukan aliansi mereka bertambah lagi, dan kini hanya tersisa satu ras, kaum duyung. Apakah kamu benar-benar manusia? Meng Mengki menatap Shen Yanxiao di depannya. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia merasa bahwa Shen Yanxiao adalah kurcaci sungguhan. Ya, jawab Shen Yanxiao. Lalu bagaimana kau? Meng Mengki tahu tentang topeng pengubah wajah dan ramuan manusia memiliki banyak efek magis, tapi agak berlebihan untuk mengubah manusia menjadi kurcaci. Ceritanya panjang. Selain aliansi, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Shen Yanxiao membuka mulutnya dengan senyum pahit. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Meng Mengki. Ada apa? Tanya Meng Mengki. Shen Yanxiao membuka mulutnya dan menatap wajah muda Meng Mengki. Akhirnya, ia menggelengkan kepala dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini untuk saat ini.
Saat ini, yang terpenting adalah mencari tahu mengapa kamu kembali muda. Awalnya ia ingin memberitahu Meng Mengqi tentang eksperimen integrasi agar Meng Mengqi bisa bersiap, tetapi melihat situasi Meng Mengqi saat ini, ia memutuskan untuk tidak membiarkannya terlalu khawatir. Xiu, bisakah kau mencari tahu mengapa Meng Mengqi menjadi seperti ini? Shen Yanxiao menoleh ke Xiu dan bertanya. Bab 2290. Benih Iblis Gelap 1. Xiu mengangguk. Dewa Perang, kau ingin memeriksaku. Meng Mengqi tampak tersanjung. Ya Tuhan, Meng Mengqi tiba-tiba merasa sangat diberkati. Dewa superior nomor 1 ingin memeriksa tubuhnya. Tidak peduli apapun masalah pada tubuhnya, dia merasa itu sepadan. Melihat wajah Meng Mengqi, Shen Yanxiao diam-diam memegang dahinya. Xiu segera memeriksa Meng Mengqi. Ketika kekuatan ilahi mengalir ke tubuhnya, Meng Mengqi hampir tersublimasi. Xiu mengangkat alisnya sedikit. Ia menemukan sesuatu yang aneh pada tubuh Meng Mengqi. Itu setan, kata Xiu. Setan. Kebahagiaan di wajah Meng Mengqi hancur dalam sekejap. Setan telah menanam benih iblis gelap di tubuhmu, dan benih iblis gelap itu akan terus-menerus menyerap kekuatanmu. Apa yang disebut pertumbuhan terbalik hanyalah efek dari penyerapan kekuatanmu secara bertahap. Awalnya, itu akan membuat seseorang merasa bersemangat, tetapi begitu kau kembali ke masa kanak-kanak, semua kekuatan di tubuhmu dan energi yang terkumpul sebelumnya akan terkuras. Hidupmu juga akan diserap oleh benih iblis gelap, dan kau tidak akan ada lagi di antara langit dan bumi. Xiu sangat jelas tentang metode ras iblis. Setan juga telah menggunakan benih iblis gelap ini selama perang antara dewa dan iblis. Beberapa dewa superior yang terkena dampaknya secara bertahap merasakan perubahan dalam tubuh mereka selama perang. Dari kegembiraan awal hingga kepanikan terakhir, jika benih iblis gelap tidak dihancurkan tepat waktu, maka orang yang ditanami benih iblis gelap akan segera mendedikasikan seluruh kekuatan mereka untuk setan. Benih iblis gelap ini sangat jahat dan ganas. Ia mengkatalisasi seluruh potensi dan energi penanam hingga mencapai puncaknya dan menghabiskan masa hidup pihak lain sebagai fondasi sebelum akhirnya direnggut. Misalnya, Meng Mengqi mencapai puncaknya saat ia masih muda, tetapi saat ia beranjak remaja dan anak-anak, kekuatannya terus-menerus ditularkan kepada setan melalui benih iblis gelap. Mendengar penjelasan Xiu tentang benih iblis gelap, Shen Yanxiao merasa bulu kuduknya berdiri. Hal semacam ini benar-benar membunuh orang tanpa jejak. Terlebih lagi, pada awalnya, bukan hanya tidak akan menimbulkan masalah bagi penerimanya, tetapi juga akan membungkam pihak lain dengan kegembiraan masa muda. Setelah kegembiraan itu akan menjadi malapetaka. Xiu, apakah kamu punya cara untuk mengeluarkannya dari tubuh Meng Mengqi? Tanya Shen Yanxiao. Menurut Xiu, Meng Mengqi akan segera dikorbankan oleh benih iblis gelap. Tentu, Xiu sudah tidak asing lagi dengan benih iblis hitam. Selama perang antara dewa dan iblis, banyak dewa superior telah tertipu. Awalnya, para dewa tak berdaya melawannya. Benih iblis hitam memampatkan sihir ras iblis yang sangat kuat, dan hanya 12 jenderal iblis dan setan yang bisa menggunakannya. Shen Yanxiao dan Meng Mengqi keduanya menghela napas lega. Namun, setelah benih iblis gelap dikeluarkan, ia tidak akan hilang kecuali orang yang melepaskannya dibunuh. Jika tidak ada alat yang kuat untuk memenjarakannya, ia akan segera kembali ke tubuh korban, jadi saya membutuhkan alat suci dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat untuk mengendalikannya, kata Xiu. Bisakah aku membuatnya? Begitu Shen Yanxiao mendengar kata alat suci, matanya berbinar. Xiu menggelengkan kepalanya. Alat suci buatanmu semuanya bertipe tempur. Yang kubutuhkan adalah tipe penjara. Alkemis. Kita punya banyak alkemis di sini. Apa ini baik-baik saja? Tanya Meng Mengqi bersemangat. Benua badai punya banyak alkemis. Bab 2291. Benih iblis gelap 2. Meskipun Shen Yanxiao mampu membuat alat-alat suci tingkat tinggi, tujuannya sangat jelas menggunakannya dalam pertempuran. Ia tidak tahu apa-apa tentang alat-alat suci lainnya, jadi ia hanya bisa mengandalkan alkemis lain untuk membantu Xiu. Untungnya, para kurcaci memiliki ahli alkimia terbanyak, jadi Meng Mengqi tidak khawatir sama sekali. Konvensi alkemis akan diadakan 2 hari lagi. Saat itu, aku akan mengundang juara pertama untuk membuatkan alat suci untukku, kata Meng Mengqi. Inilah keuntungan menjadi raja, kau memiliki beberapa hak istimewa dalam segala hal yang kau lakukan. Oke, Xiu masih sangat optimis dengan alkimia para kurcaci.
Selama beberapa hari ke depan, aku akan menggunakan kekuatanku untuk menekan penyerapan vitalitasmu oleh benih iblis gelap. Setelah alat suci tipe kurungan itu selesai, Xiu akan mengeluarkan benih iblis gelap dari tubuh Meng Mengki. Terima kasih, Dewa Perang. Meng Mengki menatap Xiu dengan kagum. Maukah kau beristirahat di sini selama ini, Dewa Perang? Aku akan meminta seseorang menyiapkan kamar terbaik untukmu. Kedua mata besar Meng Mengki berkilat. Ia hampir saja melihat ekor bergoyang-goyang di belakang pantatnya. Kalau bukan karena Shen Yanxiao, Raja Kurcaci itu pasti sudah menerkamnya dan memeluk pahanya. Tidak perlu. Jawaban Xiu sangat dingin. Meng Mengki sangat kecewa dan sedih, seperti binatang kecil yang ditinggalkan. Shen Yanxiao akhirnya menyadari betapa menawannya tunangannya. Tidak ada wanita yang ingin merebut kekasihnya, tetapi ada banyak pria yang ingin merebut kekasihnya. Termasuk kawan yaksa yang meringkuk di Howling Abyss, cara dia memandang Xiu milik keluarganya sungguh pedas. Selama ini, kau bisa bicara dengannya kalau butuh sesuatu. Setelah semuanya siap, aku akan mengeluarkan benih iblis gelap untukmu. Xiu tidak tertarik pada kurcaci imut. Sekalipun Meng Mengki menjadi hal paling menggemaskan, itu tidak akan membuatnya tinggal lebih lama. Baiklah, Meng Mengki melirik Shen Yanxiao, masih tidak bisa menerima bahwa pihak lain adalah manusia. Setelah Xiu berkata demikian, ia kembali ke tubuh Shen Yanxiao. Seluruh proses itu terjadi tepat di depan mata Meng Mengki. Setelah menyaksikan Xiu menghilang di depan matanya, mulut Meng Mengki terbuka lebar, cukup untuk memasukkan sebutir telur. Ini, Meng Mengki merasa seluruh dirinya tidak baik-baik saja. Kamu tidak melihat apa-apa, kata Shen Yanxiao ringan. Ya, aku tidak melihat apa-apa, jawab Meng Mengki dengan sangat cerdas. Aku tinggal bersama alkemis dari persekutuan alkemis Puko untuk sementara waktu. Kalau kau ingin menemukanku, kau bisa pergi ke sana. Shen Yanxiao membuka mulutnya. Awalnya ia ingin Meng Mengki membantu menemukan Tang Nazi, tetapi karena Mumu Fan telah berjanji untuk membantunya menemukannya, ia tidak lagi terburu-buru. Ketika Tao Ti dan yang lainnya datang, ia akan menemukan Tang Nazi dan akhirnya mengeluarkan benih iblis gelap itu. Setelah semuanya selesai, Shen Yanxiao bisa mulai bersiap untuk menyingkirkan sarang para penyihir. Puko Alchemist Guild. Meng Mengki menatap Shen Yanxiao dengan heran, seolah-olah dia tidak mengerti bagaimana dia bisa tinggal di sana. Shen Yanxiao membuka jubahnya dan menunjukkan lencana di dadanya kepada Meng Mengki. Aku sekarang anggota persekutuan Alchemist Puko. Mata Meng Mengki langsung melebar. Aku penasaran kenapa perlakuan terhadap alkemis di kalangan kurcaci begitu buruk. Shen Yanxiao hendak pergi, tetapi ketika teringat berbagai situasi tragis yang pernah dilihatnya di persekutuan alkemis Puko, dia tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Situasi serikat itu sulit, meskipun uang Shen Yanxiao dapat mendanai sementara serikat alkemis. Bab 2292, Benih Iblis Gelap 3. Cepat atau lambat, ia harus pergi dan uang yang ditinggalkannya akan habis. Pada saat itu, persekutuan alkemis Puko akan kembali ke masa-masa pahitnya. Jika dia ingin mengubah situasi para alkemis, dia hanya bisa memulainya dari akarnya. Shen Yanxiao bertanya-tanya mengapa para kurcaci tidak memberikan perlakuan baik kepada para alkemis. Meng Mengki sedikit tercengang. Apakah mereka diperlakukan dengan buruk? Tidak mungkin. Aku mengirim banyak persediaan dan uang setiap tahun. Persekutuan alkemis memiliki jumlah uang yang sama dengan persekutuan herbalis. Meng Mengki sama sekali tidak merasa bahwa para alkemis menjalani kehidupan yang sulit. Ia memberikan uang yang sama kepada dua serikat profesional, tetapi para herbalis yang berkeliaran di depannya semuanya sangat kaya dan tidak terlihat diperlakukan dengan buruk sama sekali. Shen Yanxiao terdiam. Dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Faktanya, Raja-Raja Kurcaci tidak memiliki gagasan untuk membatasi perlakuan terhadap alkemis. Ia memperlakukan herbalis dan alkemis dengan cara yang sama, tetapi mereka salah memperhitungkan kesenjangan antara kedua profesi tersebut. Shen Yanxiao sendiri adalah monster kecil dengan dua profesi. Dia tahu betul perbedaan antara herbalis dan alkemis. Jika ramuan herbalis gagal, paling-paling mereka hanya akan membuang beberapa bahan obat dan membuang-buang waktu. Hanya dalam kasus yang sangat kecil, ledakan terjadi dan menghancurkan beberapa peralatan, tetapi ledakan dalam alkimia sangat umum. Biasanya, alkemis akan mengikis sejumlah peralatan setiap beberapa hari, yang berarti biaya mereka jauh lebih tinggi daripada herbalis. Terlebih lagi,
Alkimia membutuhkan lebih banyak bahan daripada herbalis membutuhkan bahan obat. Alat suci yang dibuat oleh Shen Yanxiao sudah merupakan produk alkimia terkecil, sementara produk alkimia besar seperti boneka mekanik menghabiskan logam dalam jumlah yang sangat besar. Konsumsi antara kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Lebih-lebih lagi, ada berapa banyak herbalis? Ada berapa banyak alkemis? Jumlah alkemis jauh melebihi jumlah herbalis. Jumlah uang yang sama akan sangat berbeda jika dibagi di antara 100 orang. Meng Mengki dekat dengan para herbalis, dan perawatan yang diberikan oleh alkemis kerajaan berbeda dengan alkemis biasa. Hal ini memberi ilusi kepada Meng Mengki bahwa semua orang adalah sama. Para alkemis hidup dengan baik, mereka tidak kekurangan uang. Ilusi ini menyebabkan Raja Kurcaci tidak mengetahui kondisi kehidupan para alkemis. Meng Mengki, tahukah kau perbedaan jumlah herbalis dan alkemis di benua badai? Apakah menurutmu pantas bagimu untuk memberikan jumlah uang yang sama kepada kedua belah pihak? Shen Yanxiao benar-benar terdiam. Kesalahan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun di antara para kurcaci. Perbedaan perlakuan antara kedua profesi ini membuat alkemis dan herbalis saling tidak setuju, memperparah kontradiksi di antara mereka. Yang lebih parah, Raja Kurcaci tidak tahu apa-apa. Shen Yanxiao tak kuasa menahan air mata duka untuk para alkemis kurcaci. Penderitaan mereka sepenuhnya disebabkan oleh raja mereka. Kata-kata Shen Yanxiao mengejutkan Meng Mengki. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Sebagai Raja Kurcaci, bagaimana mungkin dia tidak menyadari kesenjangan kuantitas antara alkemis dan herbalis? Namun, dia tidak pernah mengaitkan kesenjangan ini dengan pendanaan. Tetapi ketika Shen Yanxiao mengatakan itu, Meng Mengki menyadari betapa besar kesalahan yang telah diperbuatnya. Bab 2293. Benih Iblis Gelap 4. Ini tidak pantas. Ini kesalahanku. Meng Mengki mengakui kesalahannya dengan sangat lugas. Ketika ia menyadari masalahnya, bahkan jika Shen Yanxiao tidak mengatakan apa-apa, ia tahu betapa mengerikan akibat kesalahan tersebut bagi para alkemis di negerinya. Tak heran jika persekutuan alkemis mendesak pembagian uang dan material setiap kuartal. Meng Mengki diam-diam mengeluhkan kelompok alkemis yang tidak sabaran ini sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dialah pelakunya. Shen Yanxiao tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Para kurcaci memang lebih lugas dalam berpikir, tetapi sebagai raja, mereka tetap membutuhkan kemampuan berpikir. Kita sudah bicara cukup lama. Tuan Mumu Fan pasti cemas. Biarkan dia masuk dulu, kata Shen Yanxiao. Meng Mengki ingat bahwa masih ada Mumu Fan yang berdiri di luar, jadi dia mengangguk cepat. Shen Yanxiao mengangkat bahunya dan membuka pintu yang tertutup. Di luar pintu, Mumu Fan berdiri tak bergerak. Tuan Mumu Fan, ujiannya sudah selesai. Silakan masuk. Shen Yanxiao kembali menjadi kurcaci biasa, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Mumu Fan. Mumu Fan mengangguk dan berjalan cepat ke dalam ruangan. Ia mengamati Meng Mengki dari atas ke bawah untuk memastikan ia aman dan sehat sebelum menghela napas lega. Rajaku, apakah Anda merasa lebih baik? Tanya Mumu Fan. Lebih baik, lebih baik. Nada bicara Meng Mengki sangat riang. Kini setelah ia melihat Dewa Perang dan tahu bahwa benih iblis gelap di tubuhnya bisa dikeluarkan, suasana hatinya pun menjadi sangat baik. Shen Yanxiao terdiam. Kurcaci aneh macam apa mereka? Dia hanya bilang ingin melakukan pemeriksaan fisik. Bagaimana caranya agar kondisinya membaik? Yang lebih membingungkan adalah Meng Mengki benar-benar berbohong dengan mata terbuka dan terus berkata, lebih baik. Apa-apaan ini? Dia sembuh hanya dengan pemeriksaan medis. Melihat pasangan kurcaci aneh ini, Shen Yanxiao mendesah dalam diam. Saya sudah memeriksa kondisi raja. Sekarang saya akan kembali melapor kepada Tuan Yu Yulei. Saya pamit dulu, kata Shen Yanxiao. Baiklah, hari ini berat sekali untukmu. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu pulang. Meng Mengki membuka mulutnya dengan penuh semangat. Kurcaci ini bukan salah satu bangsanya, melainkan perwakilan umat manusia. Terlebih lagi, mengingat hubungannya dengan Dewa Perang sangat ambigu, ia harus melayaninya dengan baik, apapun yang terjadi. Tidak, aku bisa kembali sendiri. Shen Yanxiao menolak. Lelucon sekali. Jika para alkemis dari persekutuan alkemis Puko melihatnya dipulangkan oleh pengawal raja, akan sulit dijelaskan. Kalau begitu, hati-hati di jalan, Meng Mengki memberi instruksi dengan penuh semangat. Shen Yanxiao mengangguk dan meninggalkan ruangan. Di dalam ruangan,
Mumu Fan menatap Meng Mengki yang bersemangat dengan penuh tanya. Mengapa raja mereka tampak sedang dalam suasana hati yang baik? Mungkinkah Tuan Yuyulei benar-benar punya cara untuk menyembuhkan racun di tubuh raja? Rajaku, apakah Anda sangat bahagia? Mungkinkah Tuan Yuyulei telah menemukan cara untuk mendetoksifikasi racun itu? Tanya Mumu Fan dengan ragu. Meng Mengki menatap Mumu Fan dengan ragu. Yuyulei. Ah, Tuan Yuyulei, Huo Xiao itu adalah murid Tuan Yuyulei, kata Mumu Fan. Oh, Tuan Yuyulei, aku ingat. Haha, dia bisa mendetoksifikasi racun itu untukku, ya. Meng Mengki ingat bahwa Shen Yanxiao datang ke sini dengan identitas lain, jadi dia tentu saja merahasiakannya. Bab 2294. Perubahan, 1. Shen Yanxiao kembali ke Serikat Alkemis pada malam hari. Setelah itu, ia perlahan-lahan mempelajari alkimia. Keesokan paginya, Persekutuan Alkemis Puko menerima sejumlah besar uang, yang dicairkan oleh Meng Mengki. Begitu Gegelu menerima uang itu, ia tercengang. Uang ini jauh lebih banyak daripada subsidi sebelumnya. Lagi pula, sekarang bukan saatnya memberikan subsidi. Bagaimana mungkin raja tiba-tiba mengirimkan uang sebanyak itu? Gegelu telah terjerat dengan sumber uang ini sepanjang hari, jadi dia pergi ke area aktivitas persekutuan alkemis lainnya dan menemukan bahwa semua persekutuan alkemis telah menerima jumlah uang yang sama. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Bagaimana raja kita bisa memberi kita begitu banyak uang? Gegelu duduk dengan bodoh di kursi di area guild, seperti orang kesurupan. Dia masih ingat bahwa kurcaci yang mengirim uang itu mengatakan bahwa mulai sekarang, persekutuan alkemis akan mendistribusikan dana sesuai dengan jumlah ini. Lonjakan dana yang tiba-tiba itu cukup bagi para alkemis di persekutuan alkemis untuk menjalani kehidupan sekaya herbalis. Para alkemis tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang saat melakukan alkimia, dan Gegelu tidak perlu lagi memikirkan cara menghasilkan uang. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga para alkemis di Serikat Alkemis merasa seolah-olah mereka masih dalam mimpi. Perubahan mendadak dari miskin menjadi kaya membuat sekelompok alkemis yang telah bertahun-tahun melarat menangis bahagia. Ketika Gegelu memberikan uang yang sesuai kepada semua orang, para alkemis hampir menangis bahagia. Raja kita akhirnya tahu penderitaan kita. Wuhuhu, raja kita sungguh tidak melupakan kita. Sambil menyeka air mata mereka, para alkemis menangis terseduh-seduh. Yulei meringkuk di dalam kamarnya dan menatap sekelompok alkemis yang menangis di luar, tak dapat berkata apa-apa. Benar saja, tidak banyak kurcaci normal. Pada malam hari gajian besar, Gegelu mengundang para alkemis dari semua serikat untuk makan besar. Di restoran yang sama, anggota dari beberapa serikat alkemis lainnya juga hadir. Tampaknya para ketua semua serikat alkemis merasakan hal yang sama. Begitu mereka mendapatkan uang, mereka ingin memberikan tunjangan kepada para alkemis di serikat. Sejak saat itu, para alkemis bukan lagi orang miskin. Mereka menikmati perlakuan yang sama seperti herbalis. Tak seorang pun tahu mengapa Meng Mengki tiba-tiba menambah uang untuk para alkemis. Banyak kurcaci penasaran dengan perubahan mendadak Meng Mengki, sementara para herbalis bernapas lega. Dengan semakin baiknya perawatan para alkemis, mereka tak akan lagi terus-menerus diejek oleh para alkemis. Setelah para alkemis kerajaan mendapat berita itu, mereka juga gembira bagi para alkemis lainnya. Mereka juga berasal dari bawah, jadi mereka tentu tahu betapa sulitnya bagi para alkemis. Mereka juga pernah berpikir untuk mengubah perlakuan terhadap para alkemis sebagai alkemis kerajaan, tetapi mereka tidak berani mengatakannya langsung kepada Meng Mengki. Mereka tidak yakin apakah perlakuan terhadap para alkemis saat ini sesuai dengan keinginan raja. Lagi pula, situasi ini tidak hanya terjadi pada generasi Meng Mengki, tetapi juga pada masa pemerintahan raja-raja sebelumnya. Namun semua kesulitan telah berakhir, dan para alkemis akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Bab 2295. Perubahan, 2. Gegelu minum paling banyak malam ini. Wajahnya memerah dan ia sudah agak mabuk, tetapi ia masih memegang gelas di tangannya. Shen Yanxiao duduk diam di satu sisi, dengan Yulei duduk di sebelahnya. Diam-diam dia memandang kegembiraan para alkemis sambil tersenyum. Meng Mengki cukup cepat untuk bereaksi seperti ini keesokan harinya. Shen Yanxiao juga sangat senang dengan perubahan perlakuan terhadap para alkemis. Kelompok kurcaci ini begitu menggemaskan dan rajin, mereka pantas mendapatkan semua ini.
Alkimia para kurcaci sangat maju. Shen Yanxiao berpikir bahwa jika mereka dapat bertahan dari konfrontasi dengan ras iblis, mungkin kontradiksi antara ras-ras ini dapat diselesaikan secara perlahan. Para herbalis manusia dan elf dapat mengajarkan herbalisme kepada kurcaci, sementara kurcaci juga dapat mengajarkan alkimia mereka kepada ras lain, sehingga semua ras dapat menjadi lebih kuat. Setelah itu terjadi, tidak akan ada lagi kekurangan herbalis di benua badai dan kepunahan alat-alat suci di benua Brilliance. Momo Xiao, Gegelu bangkit dengan cegukan dan berjalan goyah menuju Shen Yanxiao. Presiden, Shen Yanxiao memandang Gegelu dan tahu bahwa dia benar-benar bahagia hari ini. Masalah pendanaan telah terpecahkan secara fundamental, dan beban yang ditanggung Gegelu selama bertahun-tahun akhirnya dapat diangkat. Aku sungguh harus berterima kasih padamu, karena telah mengulurkan tangan membantu di saat-saat tersulit di guild ini. Atas nama Guild Alkemis Puko, bersulang untukmu. Gegelu mengangkat gelasnya dengan senyum lebar di wajahnya yang merah padam. Inilah yang harus kulakukan. Shen Yanxiao tidak berpura-pura. Ia langsung mengambil gelas dan minum bersama Gegelu. Momo Xiao, kau benar-benar bintang keberuntungan bagi serikat kami. Kau datang, dan membantu kami melewati kesulitan. Kau bahkan memberi kami batang logam berharga seperti itu. Kini, penderitaan kami para alkemis akhirnya berakhir. Raja kami akhirnya menyadari kesulitan kami dan akhirnya mengubah cara kami memperlakukannya. Di masa depan, kami tak perlu khawatir soal uang lagi. Haha, aku bisa pergi ke balai lelang awan tinggi lain kali. Hehe, aku ingin membeli sesuatu. Gegelu membuka mulutnya karena mabuk dan hampir jatuh ke tanah karena goyangan kakinya. Untungnya, sesosok mungil muncul di belakang Gegelu dan menenangkannya tepat waktu. Tuan Mimisi, Shen Yanxiao memandang wanita yang berdiri di belakang Gegelu. Mimisi menatap Gegelu dengan penuh kasih sayang dan senyum lembut di matanya. Kamu sudah tua sekali, tapi masih bertingkah seperti anak kecil. Mimisi membantu Gegelu duduk di satu sisi. Gegelu yang mabuk tidak menyadari kedatangan Mimisi. Ia bersandar di meja dan bergumam, "Tidak, Momo Xiao, aku harus membayarmu. Serikat kita sekarang kaya, cegukan, aku tidak tahan lagi menerima uangmu. Aku harus membayarmu." Gegelu, yang sudah pingsan, masih memikirkan uang yang pernah diterimanya dari Shen Yanxiao sebelumnya. Awalnya, ia terpaksa menerimanya, tetapi sekarang karena serikatnya sudah kaya, ia tidak bisa lagi menyia-nyiakan uang Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menatap Gegelu yang keras kepala sambil tersenyum. Mimisi duduk di sebelah Gegelu. Mendengar kata-kata Gegelu, ia mendongak menatap Shen Yanxiao. Saat menatap Shen Yanxiao, ia kebetulan melihat Yulei di sampingnya. Bab 2296. Perubahan 3. Tuan Yulei, Anda juga di sini. Mimisi menatap Yulei dengan heran. Yulei tercengang. Dia belum pernah melihat gadis kerdil ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa mengenalnya? Shen Yanxiao juga penasaran. Mimisi tidak ada di sana ketika dia pergi menemui Mumu Fan, jadi bagaimana Mimisi bisa mengenali Yulei? Apakah kamu mengenalku? Tanya Yulei. Mimisi tersenyum dan berkata, "Ya, Mumu Fan adalah guruku. Kau pergi menemuinya kemarin, dan dia menggambar wujudmu. Aku pernah melihat lukisan itu, jadi aku langsung mengenali wujudmu." Yulei tersenyum kaku dan mencuri pandang ke arah Shen Yanxiao. Kemarin, setelah kembali ke guild dari tempat Mumu Fan, ia tak bisa diam saja, takut terjadi sesuatu pada Shen Yanxiao dan ia pun akan menderita. Untungnya, semuanya kembali normal setelah Shen Yanxiao kembali, tetapi ia tak menyangka akan direkrut oleh Mumu Fan. Jika terjadi sesuatu di masa depan, ia bisa langsung masuk daftar buronan. Yulei terlalu banyak berpikir. Mumu Fan menggambar penampilan Yulei agar ia bisa belajar lebih banyak darinya. Karena Meng Mengki memberitahu Mumu Fan bahwa Yulei dapat menyembuhkan racunnya, Mumu Fan telah sepenuhnya menganggap Yulei sebagai idolanya, itulah sebabnya ia memiliki ide untuk menggantung potret idolanya. Begitu, Yulei tersenyum sinis, lalu dengan gugup mengambil gelasnya dan berpura-pura minum. "Tuanku bilang kau herbalis nomor 1 di benua badai. Kalau Tuan Yulei berkenan, tolong beri aku bimbingan lebih lanjut di masa mendatang." Mimisi tersenyum lebar, sama sekali tidak menyadari rasa malu Yulei. Bimbingan kakiku." Yulei ingin menangis.
Dia tidak tahu apa-apa tentang herbalisme. Bagaimana mungkin dia memberi Mimi si petunjuk? Aku agak sibuk akhir-akhir ini, Yulei tidak sabar menunggu Shen Yanxiao menyelamatkannya, jadi dia hanya bisa membuat alasan. Tentu saja aku tahu, masalah itu lebih penting. Setelah masalah itu selesai, aku akan meminta saran dari Master Yu Yulei. Mimi si berpikir bahwa Yulei sedang sibuk menyiapkan penawar untuk Mengmengki. Kita bicarakan nanti saja, kita bicarakan nanti, Yulei menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Shen Yanxiao sama sekali tidak berniat menyelamatkannya dari kesulitan ini. Hari ini, ia hanya ingin minum-minum bersama para kurcaci ini, karena ia sudah menerima kabar dari Taoti. Besok pagi, Taoti dan yang lainnya akan memasuki ibu kota, dan saat itulah Shen Yanxiao akan meninggalkan guild. Meskipun dia sangat enggan berpisah dengan kelompok kurcaci cantik ini, Shen Yanxiao punya hal lain yang harus dilakukan. Pipika, ayo minum. Shen Yanxiao mengangkat gelasnya kepada Pipika, yang telah membawanya ke persekutuan alkemis Puko. Meskipun ia sudah lama tidak bergabung di serikat itu, ia sangat menyukai para kurcaci di sini. Mereka semua begitu tulus. Bersulang untukmu. Terima kasih untuk batang logamnya. Pipika berdiri. Ia minum banyak hari ini, jadi pipinya sudah merah, tapi ia masih sangat bahagia. Jika bukan karena Shen Yanxiao, dengan kemampuannya, ia tidak akan pernah memiliki tongkat logam itu dalam hidup ini. Shen Yanxiao lah yang mewujudkan mimpinya. Serikat alkemis Puko terus bergembira. Malam itu merupakan hari perayaan bagi para alkemis benua badai, sekaligus malam terakhir Shen Yanxiao sebagai anggota Serikat Alkemis Puko. Bab 2297. Tanpa judul, ketika sinar matahari pertama menyinari bumi di pagi hari, para kurcaci dari persekutuan alkemis Puko, yang telah berpesta sepanjang malam, masih tertidur. Shen Yanxiao keluar dari ruangan. Sama seperti ketika dia datang, dia tidak membawa apapun kecuali tongkat logam dan cincin alat suci. Yulei dibangunkan oleh Shen Yanxiao saat sedang tidur. Ia membuka matanya yang sayu, menatap langit yang cerah, dan berusaha keras untuk duduk. Apa yang kau lakukan pagi-pagi begini? Yulei menggosok matanya yang perih. Ia minum banyak tadi malam, dan kepalanya masih sedikit pusing. Saat pertama kali minum anggur buah tadi malam, dia tidak merasa terlalu kuat. Bagaimana dia bisa tahu efek sampingnya akan sekuat itu? Dia minum begitu banyak tadi malam sampai pingsan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke guild. Bangun, kita harus pergi, kata Shen Yanxiao. Pergi, kemana kita pergi? Yulei menatap Shen Yanxiao dengan bingung. Apa yang akan dilakukan Barbie King Kong ini lagi? Temui teman-temanku. Shen Yanxiao tersenyum. Pikirannya dipenuhi teriakan Taoti. Oh. Yulei bangkit perlahan. Teman Barbie King Kong, monyet, orangutan, berpakaian linglung, Yulei dibawa pergi oleh Shen Yanxiao. Setelah meninggalkan lokasi guild, Shen Yanxiao berjalan menuju restoran yang mereka kunjungi tadi malam. Di lantai 3 restoran tersebut terdapat sebuah penginapan sementara. Shen Yanxiao berhenti di depan sebuah ruangan. Tepat saat dia mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, pintu itu tiba-tiba terbuka dan sesosok tubuh menerkam Shen Yanxiao. Tuan, akhirnya kau kembali. Aku hampir mati disiksa oleh saudara keempatku. Wuhuhu, suara khas Taoti terdengar di telinga Shen Yanxiao. Taoti, si pencinta kuliner, bergelantungan di lengan Shen Yanxiao dan bertingkah imut, menangis mengingat pengalamannya yang seperti neraka selama ini. Shen Yanxiao tersenyum dan menepuk kepala Taoti. Suara dan aroma yang familiar membuatnya merasa nyaman. Yulei, yang mengikuti Shen Yanxiao, menjadi sangat takut dengan apa yang terjadi di depannya. Mas. Astaga, cara menyapa seperti ini aneh sekali. Yulei tercengang saat melihat anak laki-laki kecil dalam pelukan Shen Yanxiao bertingkah lucu dan genit, dan otaknya yang lambat tiba-tiba membiarkan imajinasinya menjadi liar. Boneka Barbie King Kong yang berwajah buas, anak laki-laki kecil yang lucu, dan cara dia memanggilnya, Tuan, dan bertingkah seperti anak manja. Yulei menelan ludahnya dan menatap Shen Yanxiao seolah sedang menatap orang mesum. Dia benar-benar tidak menyangka Barbie King Kong ini punya selera yang aneh. Ku bilang, bukankah kurcaci punya kamar yang lebih besar? Kalau begini terus, pinggangku bisa patah. Sebuah suara berat dan kuat terdengar dari ruangan itu, dan sesosok tubuh tinggi perlahan keluar. Mata emas muda,
tubuh setinggi gunung, dan tubuh Dewa Naga yang kuat sangat menakutkan Yulei. Mata Yulei hampir keluar. "Tao Ti, apa yang kau lakukan?" Teriakan keras lain terdengar dari ruangan itu. Bian, setinggi Dewa Naga, mengerutkan kening dan menatap Tao Ti dengan pandangan tidak setuju di pelukan Shen Yanxiao. Oh Tuhan, Yulei benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa teman-teman yang disebutkan Shen Yanxiao sebenarnya adalah ketiganya. Bab 2298. Kekuatan tak terduga, 1. Siapa pria kecil ini? Dewa Naga mengerutkan kening dan menatap Yulei, yang raut wajahnya tampak kusut. Ia sedikit membungkuk dan menatap Yulei dengan mata menyipit. Tubuhnya yang tinggi memberikan tekanan yang luar biasa pada Yulei. Yulei langsung gemetar seperti burung puyuh. Badan percobaan untuk eksperimen integrasi. Ayo masuk dan bicara. Shen Yanxiao menepuk kepala kecil Tao Ti dan memimpin untuk masuk ke ruangan. Setelah tiba di kamar, Yulei langsung meringkuk di pojok. Dari sudut pandang manapun, ketiga pria ini tampak bukan orang biasa. Sebelum Yulei dapat menerima situasi di depannya, tiga kabut tiba-tiba keluar dari tubuh Shen Yanxiao, dan kemudian tiga sosok lagi muncul di ruangan itu. Seorang pria tampan bermata emas, seorang anak laki-laki kecil nan lucu berambut merah dan bermata merah tua, dan seekor bola bulu kecil berbulu merah menyala. Mata Yulei berputar ke belakang sepenuhnya. Dengan suara keras, Yulei terjatuh ke tanah tak bergerak. Dewa Naga menatap Yulei yang tak sadarkan diri dengan heran, wajahnya penuh kebingungan. Ada apa dengan orang ini? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Jangan khawatir tentang dia. Shen Yanxiao benar-benar mengabaikan hati kecil Yulei yang rapuh. Saya telah menghubungi Raja Kurcaci, dan semuanya telah dijelaskan. Para kurcaci telah menerima undangan aliansi, kata Shen Yanxiao. Sangat cepat. Dewa Naga tidak menyangka Shen Yanxiao akan melakukan hal-hal secepat itu. Dia sudah menyelesaikan semuanya sebelum mereka tiba. Undangan untuk para kurcaci kini telah dikonfirmasi, tetapi aku menemukan situasi baru. Kurcaci ini awalnya manusia, murid dari sekolah yang pernah kupelajari di benua Brilliance, tetapi menurutnya, banyak murid Akademi Saint Laurent ditangkap dan dibawa ke benua Storm. Para penyihir yang melakukan eksperimen integrasi juga memiliki markas di benua Storm. Kali ini, aku mencari kesempatan untuk menyingkirkan markas mereka di sini. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Selain markas di Graveyard of the Sun, ini adalah pertama kalinya ia menemukan lokasi para penyihir itu. Dari situasi saat ini, tampaknya pihak lain tidak hanya aktif di benua Brilliance, tetapi juga di wilayah tempat tinggal ras lain. Aku penasaran dari mana mereka bisa mendapatkan darah ras lain untuk eksperimen integrasi. Jika jumlah subjek ujinya sedikit, mereka tidak mungkin menciptakan begitu banyak badan eksperimen. Sekarang setelah kupikir-pikir, mereka seharusnya tidak hanya bereksperimen dengan manusia, tetapi ras lain juga harus menjadi target mereka. Aku akan mencari cara untuk memberitahu Raja Peri dan menyuruhnya mencari di benua Dewa Bulan. Dewa Naga, setelah masalah di benua badai selesai, kau harus segera kembali ke benua naga tersembunyi. Aku khawatir mereka juga punya markas di benua naga tersembunyi. Keberadaan kelompok penyihir itu seperti bom waktu yang terus berdetak. Meskipun mereka tidak pernah melakukan apapun di permukaan, wilayah yang mereka cakup begitu luas sehingga bahkan Shen Yanxiao tidak tahu apa tujuan sebenarnya mereka dan apakah mereka telah meliput wilayah semua ras. Kengerian yang bersembunyi di kegelapan tak terduga. Tak seorang pun tahu apa yang ingin mereka lakukan. Tidak mungkin, mereka benar-benar berani datang ke benua naga tersembunyiku. Dewa Naga membelalakkan matanya. Ia tidak bisa membayangkan sekelompok manusia berlari ke wilayah para naga untuk menculik dan menguji mereka. Sejujurnya, aku tidak yakin lagi apakah mereka penyihir atau bukan. Mereka telah menangkap sekelompok alkemis di benua badai, jadi eksperimen mereka mungkin melibatkan ras lain, kata Shen Yanxiao dengan sungguh-sungguh. Bab 2299. Kekuatan tak terduga, 2. Semakin banyak yang diketahui Shen Yanxiao, semakin dia merasa bahwa dia kurang tahu tentang orang-orang itu. Apa kau serius? Dewa Naga merasa semua ini terlalu sulit dipercaya. Sebelumnya, aku hanya bertemu mereka di benua Brilliance, tapi tak pernah di benua Dewa Bulan, benua naga tersembunyi, atau jurang melolong. Namun, baru setelah bertemu Yulei di benua badai, aku menemukan jejak mereka. Awalnya dia manusia,
tetapi ditangkap dan dibawa ke benua badai ini untuk eksperimen integrasi ras. Dia pernah berkata bahwa masih banyak manusia seperti dia yang dipenjara di sini. Selain itu, selama di benua badai, aku pernah mendengar tentang penculikan beberapa alkemis, dan aku sudah bingung ketika bertemu Mo Yuxun di benua badai. Dan ketika Xiu menemukan benih iblis gelap yang ditanam setan di tubuh Raja Kurcaci, aku semakin yakin bahwa mereka pasti telah beraksi di sini. Aku tidak yakin apakah setan masih berada di benua badai saat ini, tetapi sekarang setelah kita mengetahui keberadaan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka terus membuat masalah seperti ini. Mata Shen Yanxiao sedikit menyipit. Orang-orang itu berkolusi dengan setan. Saat mereka melakukan eksperimen integrasi ras, mereka sedang membangun tubuh baru untuk setan. Bagaimanapun caranya, mereka tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Shen Yanxiao tidak ingin ras lain menjadi korban eksperimen tersebut. Meskipun ia dan Lan Fengli adalah ciptaan sempurna dengan kekuatan tak tertandingi, terlalu banyak nyawa yang telah dikorbankan untuk hasil tersebut. Di balik setiap produk jadi, ada tumpukan mayat. Entah berapa banyak nyawa yang telah hancur seperti Yulei. Terlebih lagi, tubuh Xiu kemungkinan besar ada di tangan mereka. Shen Yanxiao jarang menemukan jejak mereka, jadi wajar saja jika dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Entah setan ada di sini atau tidak, kita harus menemukan mereka. Shen Yanxiao yakin bahwa dengan tim mereka, selama mereka tidak menghadapi pertempuran skala besar, mereka seharusnya tidak kalah. Orang-orang itu sangat rendah hati sehingga mereka tidak bisa menimbun terlalu banyak kekuatan. Seperti yang dikatakan Yulei, semua ciptaan yang belum selesai akan langsung dihancurkan, alih-alih ditinggalkan, yang berarti tidak mudah bagi kekuatan mereka untuk terakumulasi. Seharusnya tidak ada terlalu banyak ahli seperti Lan Fengli dan Mo Yuxun. Tidak masalah, aku setuju denganmu. Aku paling benci tikus-tikus yang suka main-main dalam gelap. Dewa Naga mengepalkan tinjunya dan tampak seperti akan bertempur dalam pertempuran besar. Kapan kita akan melakukannya? Biar lebih lugas. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin menunggu Nazi tiba sebelum kita menyerang bersama. Satu orang lagi berarti asuransi ekstra. Tang Nazi tidak lemah, dan dia tidak tahu seberapa besar dia telah berkembang di benua badai. Ngomong-ngomong, apa kau baru saja bilang Raja Kurcaci punya benih iblis gelap? Apa setan yang membuatnya? Begitu Dewa Naga mendengar nama setan, seluruh tubuhnya terasa tak nyaman. Ya, untungnya, ada banyak alkemis di benua badai. Selama seorang alkemis yang baik terpilih di konvensi alkemis dalam 2 hari, Xiu dapat membantu Raja Kurcaci mengeluarkan benih iblis gelap, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Setelah bernegosiasi dengan Tao Ti dan yang lainnya, Shen Yanxiao akhirnya menghela napas lega. Sekarang semuanya sudah siap, mereka hanya kekurangan satu hal. Setelah menemukan Tang Nazi dan menghilangkan benih iblis gelap dari Meng Mengki, mereka bisa menyelesaikan masalah dengan orang-orang itu. Bab 2300. Zizi kecil, 1. Anginnya suram, airnya dingin. Sekali seorang pahlawan pergi, ia takkan pernah kembali. Di dalam kereta yang bergelombang, seorang pemuda tampan menjepit sedotan di sudut mulutnya dan mengayunkan kakinya dengan santai sambil menyeka pedang berat di tangannya. Zizi kecil, apa yang kau katakan? Kurcaci yang mengemudikan kereta menjulurkan kepalanya dan menatap pemuda yang santai itu. Pemuda itu menatap pedang berat di tangannya dan menjawab sambil tersenyum, aku tidak yakin. Ini sesuatu yang pernah dikatakan seorang temanku. Biasanya diucapkan saat kau dengan berani mengirimkan dirimu menuju kematianmu. Kalian manusia sungguh menarik. Kalian bahkan bisa mengucapkan kata-kata harfiah seperti itu untuk mengirim diri kalian ke kematian. Si kurcaci mengernyitkan hidungnya. Bagi para kurcaci yang terus terang, kata-kata manusia itu mirip dengan kitab surgawi. Mungkin suatu hari nanti, aku harus mengirim diriku sendiri menuju kematianku. Pemuda itu tersenyum tanpa perasaan. Zizi kecil, kau tidak akan mati. Guru berkata kau adalah pendekar pedang paling berbakat yang pernah beliau lihat. Bahkan di antara para kurcaci, hanya sedikit yang sebanding denganmu, kata kurcaci itu serius. Ia juga membawa pedang berat kecil di sisinya. Di benua badai, tempat boneka mekanik banyak digunakan, hanya sedikit kurcaci yang bersikeras menggunakan pedang berat sebagai senjata. Seringkali, membawa pedang berat hanyalah kebiasaan mereka. Meskipun kemampuan berpedang mereka masih sama, itu sedikit menurun dibandingkan dengan puncaknya. Itu karena kalian para kurcaci malas.
Seberapa mendominasi mengayunkan pedang, kenapa kalian harus menempatkan diri di dalam mesin? Meskipun boneka mekanik itu kuat, mereka tetaplah kekuatan eksternal. Lebih baik latih kemampuan kalian sendiri agar tidak tiba-tiba hilang. Remaja itu mengerucutkan bibirnya. Ia melakukan perjalanan ribuan mil dari benua Brilliance ke benua Storm untuk belajar ilmu pedang dari para kurcaci yang ahli dalam ilmu pedang, tetapi tanpa diduga, ilmu pedang di benua Storm secara bertahap telah digantikan oleh produk alkimia seperti boneka mekanik. Untungnya, ia dibawa ke benua Storm oleh seorang pendekar pedang kurcaci yang bersikeras berlatih ilmu pedang. Di suku master ini, para kurcaci masih bersikeras berlatih ilmu pedang, yang membuat perjalanannya berharga. Pria yang telah melakukan perjalanan menyeberangi lautan untuk datang ke benua badai tidak lain adalah Tang Nazi, salah satu anggota Pantom. Saat itu, para anggota Pantom tersebar di mana-mana untuk berlatih. Hanya Tang Nazi yang tetap tinggal di tanah terlantar. Setiap kali ia melihat tanaman dan pepohonan yang familiar di Sun Never Sets, ia akan teringat akan pemandangan itu dan merindukan rekan-rekannya yang telah tersebar ke berbagai benua. Baru setelah sekelompok kurcaci mengunjungi matahari tak pernah terbenam, Tang Nazi terpikir untuk mengasah dirinya. Ia menyerahkan tanah terlantar kepada Dulang dan Paman Sembilan, lalu mengikuti para kurcaci ke benua badai. Di antara para Pantom, karakter Tang Nazi adalah yang paling lugas dan jujur, sangat mirip dengan karakter para kurcaci. Setelah datang ke benua badai, Tang Nazi telah melihat bagaimana para kurcaci bergaul. Ia tiba-tiba merasa bahwa dibandingkan dengan para kurcaci, ia terlalu bijaksana. Bukankah kalian manusia punya pepatah yang mengatakan bahwa setiap orang punya aspirasinya masing-masing? Kami para kurcaci terlalu kecil dan mudah dirugikan saat menghadapi lawan yang besar. Itulah sebabnya kami mengandalkan boneka mekanik, tapi ilmu pedang kami juga sangat bagus. Si kurcaci membusungkan dadanya dengan bangga, rasa hormatnya meluap. Ya, tahukah kamu kenapa Mumu Fan memanggilku ke ibu kota secepat ini? Tanya Tang Nazi. Bab 2301. Zizi kecil, 2. Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk memanggilnya Tuan Mumu Fan? Kata kurcaci itu dengan marah. Guru, jangan bercanda. Keahliannya dalam herbalisme tidak sehebat keahlianku. Nanti kalau aku sudah selesai, aku akan mengajarimu apa itu herbalisme. Tang Nazi mendengus bangga. Ia pernah menjadi anggota divisi Herbalis Akademi Saint Laurent. Meskipun bakatnya tidak sehebat monster kecil yang menantang surga, ia masih belum bisa membuat ramuan tingkat menengah. Tang Nazi dan Mumu Fan bertemu secara kebetulan. Sebagai orang luar, ia membutuhkan persetujuan raja untuk menjelajahi benua badai sesuka hati. Oleh karena itu, Tang Nazi dibawa ke ibu kota segera setelah tiba di benua badai, di mana ia mengajukan permohonan untuk tinggal di benua badai selama beberapa waktu. Pada saat itulah Tang Nazi bertemu Mumu Fan, dukun nomor 1 di benua badai. Akibatnya, ketika ia mengetahui bahwa Mumu Fan, yang dikenal sebagai dukun nomor 1, masih meracik ramuan tingkat rendah, ia benar-benar tercengang. Karena tidak tahan melihat pengobatan herbal tingkat rendah, Tang Nazi meninggalkan beberapa botol ramuan perantara dari tanah terlantar agar Mumu Fan pelajari perlahan-lahan. Bukannya dia tidak punya ramuan tingkat tinggi di cincin penyimpanannya, tetapi sebagai mantan herbalis, Tang Nazi tahu bahwa bahkan jika dia membawa ramuan agung yang dibuat oleh Ye King ke Mumu Fan, mustahil bagi Mumu Fan untuk mengetahui formula yang begitu rumit, jadi sebaiknya dia biarkan dia mempelajari ramuan tingkat menengah terlebih dahulu. Zizi kecil, apakah kamu benar-benar bisa membuat ramuan? Tanya kurcaci itu sambil mengemudikan kereta. Tentu saja, lebih baik daripada dukun nomor 1-mu. Tang Nazi, yang pernah dipukuli di divisi herbalis, telah menemukan kepercayaan dirinya sebagai dukun di benua badai. Dia senang menindas kurcaci. Benarkah? Tanya si kurcaci polos. Kau sungguh hebat. Apa kau ahli herbal di antara manusia? Kurcaci polos itu penuh kekaguman pada Tang Nazi. Tang Nazi terbatuk dan tidak melanjutkan menyombongkan diri. Ia menyentuh hidungnya dan berkata, aku tidak sehebat itu. Temanku cukup hebat. Lagi pula, dia bisa langsung membunuh semua herbalis di benua badaimu. Bahkan jika kau berlatih selama ratusan tahun, kau tidak akan bisa menyamai levelnya. Belum lagi betapa lambatnya kemajuan pengobatan herbal di kalangan kurcaci, kecepatan kemajuan Shen Yanxiao yang lebih cepat dari kilat sudah cukup untuk mengalahkan semua herbalis. Tang Nazi pernah berpikir, seandainya ia tidak bertemu monster kecil seperti Shen Yanxiao saat masih di divisi herbalis,
ambisinya sebagai herbalis tidak akan hancur total oleh Shen Yanxiao. Ia tidak akan disiksa hingga menjadi abu dan benar-benar terputus dari jalannya sebagai herbalis. Tentu saja, itu hanya pikiran. Dengan bakatnya di bidang herbalisme, ia hanya bisa menjadi herbalis mahir meskipun ia bekerja keras sampai mati. Manusia-manusia sekuat itu juga ada. Kalau begitu, kenapa kau tidak mengundangnya ke benua badai dan biarkan dia mengajari para kurcaci di sini herbalisme? Saran si kurcaci. Tang Nazi tersenyum, mengambil sedotan dari mulutnya, dan mengibaskannya ke dahi kurcaci itu. Aku tidak bisa memutuskannya. Gadis kecil itu bukan karakter yang bisa dikirim. Lagi pula, dia mungkin tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal ini saat ini. Tapi, tolong bantu aku menebak kenapa Mumu Fan memanggilku ke sini. Kau pikir kau bisa membodohiku untuk mencarikan guru herbal untukmu? Itu tidak baik.